Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin hamdan madinin. Umur hidu ya wahdin amma ba'du. Hari ini alhamdulillah kita berada di kelas kita tercinta ini dalam rangka penuntut ilmu seperti biasanya. Hari ini kita pelajaran tentang akidah akhlak, yang mana materi kita hari ini adalah Asmaul Husna. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya, dipimpin doanya, dipersilakan. Baik anak-anak, mungkin untuk hari ini dicukupkan masuk semua karena sudah ada peringatan dari minggu kemarin, dan semoga minggu seterusnya kita semua bisa hadir dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak, tujuan kita mempelajari pelajaran materi kita hari ini tentang Asmaul Husna, tentang akidah akhlak, dan lain bukan adalah untuk mengenal yang namanya Asmaul Husna yang diberikan oleh Allah, yang sudah dijelaskan di dalam sebuah Al-Quran, yang mana kita harus membacanya, mempelajarinya, bahkan meneladani sifat-sifatnya. Jadi anak-anak, Asmaul Husna ini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada Al-Ghafar. Al-Ghafar sendiri berarti menutupi. Al-Ghafar juga bisa diterjemahkan dari kata Al-Ghafaru, yang berarti tumbuhan untuk mengobati sebuah luka-luka. Jadi maksud dari Al-Ghafar ini adalah menutupi segala sesuatu yang bersifat tidak baik dan mengobati luka-luka untuk menutupi dari kesalahan itu tadi. Dari Al-Ghafar ini yang bisa kita teladani dari sifat Allah ada 3 macam. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, menutupi aib orang lain. Dan yang ketiga adalah menampakkan kebaikan orang lain. Selanjutnya adalah Al-Razak. Al-Razak sendiri berasal dari kata razaqah, yang artinya adalah Allah yang memberikan banyak rezeki. Memberikan banyak rezeki kepada setiap makhluknya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi Al-Razak adalah dia yang menciptakan rezeki. Yang menciptakan rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meneladani sifat Allah ada 3 macam. Yang pertama, manusia memiliki keterbatasan kepemilikan. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga adalah menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Al-Hasib. Al-Hasib secara bahasa berarti menghitung. Menghitung, mencukupkan penyakit kulit yang ditimpa atau yang menimpa. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya di sini adalah hanya Allah lah yang menghitung, hanya Allah lah yang mencukupkan, dan hanya Allah lah yang memberikan sebuah penyakit. Tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Hasib ini ada 3 sifat yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah tenang tentram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yang kedua adalah melaksanakan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah introspeksi diri sebanyak mungkin dan secara terus menerus. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Malik. Al-Malik sendiri adalah raja atau penguasa, terdiri dari huruf min, lam, dan qaf, yang rangkaiannya yang mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Jadi kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang hanya penguasa atau raja di muka bumi ini, baik di langit, di bumi, maupun di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupkan segala sesuatunya untuk kita semua sebagai makhluk ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dapat kita teladani dari sifat Allah ini ada 3 macam.
Yang pertama, manusia memiliki keterbatasan. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah menjadi hamba yang selalu bersyukur. Sama seperti nomor 3 tadi Al-Hasib, bedanya di sini adalah manusia memiliki keterbatasan dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya adalah Al-Hadi. Al-Hadi ini secara bahasa yang berarti tampil ke depan, memberi petunjuk dan menyampaikan dengan cara lemah lembut. Jadi Al-Hadi ini dialah yang memimpin atau memberikan petunjuk di depan, dan dia juga yang menyampaikan petunjuk itu dengan cara lemah lembut. Untuk meneladani sifat ini ada 3 macam. Yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah banyak dan meyakini bahwa agama adalah petunjuk tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memberi petunjuk kepada orang lain. Jadi kita bisa memberikan petunjuk kepada orang lain dengan cara lemah lembut. Yang terdapat petunjuk ini kita dapatkan dari Al-Quran atau Al-Hadis yang sudah dijelaskan di dalam sebuah Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang terakhir adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq ini seperti yang sudah kita jelaskan di dalam sebuah RPP, bahwa Al-Hadi adalah secara bahasa Khaliq berasal dari bahasa Al-Khaliq atau Khalaqah yang berarti mengungkapkan atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan. Jadi maksudnya di sini adalah Allah lah yang mengukur, Allah lah yang menghapus, Allah lah yang menciptakan, dan Allah lah yang kemudian dikembangkan. Jadi dalam Al-Khaliq ini ada 2 macam. Yang pertama, menciptakan hal-hal yang inovatif, hal-hal yang berkreasi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta yang hakiki. Jadi untuk Asmaul Husna kita hari ini ada 6 macam. Yang pertama ada Al-Hafal, Al-Razak, Al-Hasib, lalu ada Al-Malik, Al-Hadi, dan Al-Khaliq. Sekian pelajaran kita untuk materi hari ini. Jadi intinya Asmaul Husna ini dan sifat-sifat Allah bisa kita teladani seperti hanya bersyukur atau ke atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap tabah dan sabar, selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur, mengendalikan hawa nafsu, introspeksi diri sebanyak mungkin, lalu menciptakan hal-hal yang inovatif dan lain sebagainya. Sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada satu tentang motivasi untuk kita semua, bahwa hal apapun bisa kita peroleh dengan sekuat tenaga, diiringi oleh doa, usaha, dan bantuan. Bantuan ini adalah bantuan dari siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi tanpa usaha itu sia-sia, doa tanpa usaha sia-sia, usaha tanpa doa pun sia-sia. Jadi harus diimbangi dengan usaha dan doa. Seperti mengayuh sebuah sepeda, untuk kita mencapai sebuah tujuan, kita harus terus-menerus mengayuh atau menggoes sepeda tersebut. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, dilanjutkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.